hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta?" Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, ini hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah. Ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya. Tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Ya. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok enggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira." Allah mengatakan, "Kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira, adalah sebagai lampu yang bercahaya." Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya, waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari, ya. Aisyah mencari suaminya di mana dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lagi sujud. Enggak perlu cari-cari, paham? Enggak perlu cari-cari. Demikian dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk sholat, akhirnya Nabi sholat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menyulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, "Wa kanatil buyutu laisa fiha masabih." Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu.